itulah tadi video. Baju, mana baju? Kepala aku kelihatan. Nah, itulah tadi video singkat ya. Video singkat yang intinya untuk membandingkan sekuat apa sih impact wrench yang udah kita modif. Di sini ada impact wrench yang udah dimodif ya. Ini udah dimodif motornya, kawat statornya udah diganti dengan ukuran yang sebelumnya 0,6 diganti menjadi 0,9 mm ya. Jadi kekuatan dinamonya itu bertambah sekitar 10%. Terus hammer impactnya itu beratnya juga nambah sekitar 10%. Dan tadi udah kita bandingkan dengan unit ini, dan unit ini masih original ya, belum dioprek-oprek isinya. Ini torsinya masih real dari pabriknya ya. Ini sebenarnya torsinya lumayan ya, bisa buat buka baut roda belakang matic bisa. Cuma yang tadi itu, video yang singkat tadi itu sengaja kita kencangkan sampai maksimal ya, sampai yang ini nggak bisa, kita sampai salah satunya nggak bisa lah. Dan ternyata Mailten yang ini masih bisa ya, yang ini udah nggak bisa. Kalau penasaran bagaimana performa yang ini, apakah benar bisa buka baut roda matic, bisa dilihat di link deskripsi video ini. Di situ ada video, ada 2 video. Dan satu video unboxing ini ya, unboxing langsung tes, ternyata kuat buat buka roda belakang matic. Dan yang video yang satu ada video mereview bagaimana menambahkan besi pada kepala impact ini ya. Jadi saya akan kembali membongkar ya, dan yang ini cuma dibongkar kepalanya doang. Soalnya bagian dalam, bagian sisi-sisi lainnya itu udah saya lem karena beberapa hal harus saya lem, jadi nggak bisa dibongkar keseluruhan ya. Jadi cuma bongkar kepalanya. Nanti ini bakalan saya bongkar. Isi dalamannya itu mirip ya sama ini ya, sama aja. Nanti kita bandingkan. Oke, kita bongkar. Nah, ini dia isi dalamannya ya. Ini masih yang ori, belum dimodif. Ini yang udah dimodif. Dan ini adalah impact, kepala impact yang masih ori ya. Dan ini kepala impact dari impact wrench yang udah dimodif. Nah, bentar kan bedanya yang udah dimodif. Jadi untuk lebih jelasnya, cara memodif kepala impact ini bisa kalian lihat di link video pada deskripsi video ini ya. Di situ ada link, putar aja videonya. Di situ ada penjelasan lebih detail bagaimana cara menambahkan kepala impact dan bagaimana cara memasangnya ya. Oke, kita bandingkan ya. Yang belum dimodif, yang masih ori. Nah, itu sekitar 250 ya, 250 gram. Bedanya dengan yang udah dimodif. Dia 326 gram ya. Jadi beda. Sekitar beda 90 gram ya. Antara yang udah dimodif dengan yang belum dimodif.
Nah, tujuannya apa ditambah besi begini? Itu tujuannya untuk menambah pukulan ya. Untuk menambah pukulan dari impact wearnya sendiri. Dan perlu digarisbawahi jika ingin menambahkan besi ya. Jadi itu besinya harus benar-benar keras ya, baja ya. Kalau bisa besi tungsten itu. Soalnya dia kan fungsinya untuk mukul ya. Jadi dia harus keras besinya. Nah, ini di sini plastik ya. Jadi di sini ditambahkan penahan seperti ini ya. Ini dalamannya sebenarnya seperti ini juga. Dalamannya itu plastik seperti ini. Seperti ini. Karena ini terbuat dari plastik, dia rawan pecah. Dan ini setelah saya modif impactnya, setelah saya pakai seminggu, ini jebol, plastik ini jebol, pokoknya jebol ya. Di kolom komentar itu di video sebelumnya ada yang berkomentar, katanya itu pengaruh dari hammernya, karena hammernya ini terlalu berat, jadi bebannya itu terlalu maksa ya, akhirnya yang pecah malah plastiknya. Jadi buat yang pengen memodif kepala impact, saran saya sih sebaiknya dilakukan dengan itu ya, harus benar-benar balance ya, dia harus balance supaya saat dia berputar, dia putarannya nggak terlalu getar. Terus apa ya, selain dia harus balance, ini kepala impactnya harus keras, baja ya. Kalau ini sih, ini kayak las-lasang amatiran ya. Ini handmade. Dan selain dari kepala impactnya sendiri, motor dari impact ini ya, udah kita modif gulungannya, kawat emailnya udah diganti. Nah, ini bekas kawat email dari ini ya, ukurannya sekitar, kalau nggak salah ini 0,6, dia pakai kawat 0,6. Nah, saya ganti pakai kawat 0,9 yang lebih gede ya. Nah, bentar di sini. Ini 0,9, ini 0,6. Jadi kawat yang ukuran ini saya ganti ke lilitan yang di sini. Dari kawat statornya ya. Yang ini masih original. Oke, itu tadi ya sedikit penjelasan ya. Jadi kalau mau lebih jelasnya sebaiknya nonton video yang ada di kolom deskripsi video ini ya. Di situ lebih jelas. Jadi supaya nyambung gitu ya penjelasannya, bisa nonton video itu. Nah, ini tutupnya. Nah, ini kenapa ada lubang di sini? Ini fungsinya supaya besi yang di sini masuk. Di sini ada 2. Nah, besinya itu pas masuk situ ya. Pas seperti itu. Itu fungsinya buat menahan gear ini supaya tidak ikut berputar. Jadi cara buat bikin penahannya itu, besi kira-kira sepanjang ini ya. Kita las di sini. Kiri kanan. Nah, di sini ada 2 penahan. Nah, ini fungsi dari ini itu sebenarnya penahan supaya dia tidak berputar.
Karena plastik dari ini udah jebol ya, plastiknya ini sendiri udah jebol, makanya saya tambah penahan pakai besi sini, seperti itu. Jadi yang nahan besinya ini sudah bukan plastiknya lagi, tapi tutupnya ini yang nahan. Bukan. Tutup yang ini maksudnya. Nah, dia tertahan di situ. Jadi seperti ini posisinya ya. Seperti ini posisinya. Terus ada besi di sini. Nah, jadi dia tidak akan berputar saat impactnya dinyalakan. Oke, kita akan rakit kembali. Ini karena sudah ada besi di sini, makanya di bagian sini dikikis sedikit ya. Di sini dan di sini, lihat, dikikis supaya bisa masuk di situ. Seperti itu ya. Jadi fungsi dari ini yang warna kuning ini penahan antara sisinya ya. Ini kan sudah tidak pas masuk di dalam karena ukuran impactnya udah menambah, jadi ini otomatis nggak bisa masuk rapat ya. Oke, seperti itulah kira-kira ya penjelasannya. Jadi kesimpulannya, setelah impact tadi kita modif ya, kita tambah ukuran hammernya, terus kita ganti kawatnya ya, kawat dari statornya. Torsinya bisa nambah, kalau diperkirakan itu sekitar 10% ya. Jadi jangan harap setelah memodif bisa nambah jadi 100%. Wah, jadi kayak apa gitu ya. Ini cuma nambahnya dikit aja kok. Ya paling sekitar 10%-an ya nambahnya ya. Dan buat rekan-rekan yang perlu diperhatikan ya, faktor yang paling utama sih di sini kalau pengen memodif impact wrench ya, silahkan mengganti kawat email ya dari ukuran yang orisinil, ganti dengan yang lebih gede. Maksimal kawat yang bisa dipakai itu 0,9. Kalau pakai 0,1, kalau pakai 1 mili itu udah nggak pas ya, udah nggak bisa masuk. Sebaiknya itu aja ya. Kalau untuk hammernya sendiri, walaupun tidak dimodif, walaupun tidak ditambah, itu kalau sudah ganti gulungan spool itu sudah lumayan ya. Sudah lumayan kekuatannya, jadi nggak perlu ini, sebenarnya nggak perlu untuk menambah beban ini. Karena kenapa? Karena kalau kita menambahkan besi ya, menambah berat daripada impactnya sendiri, sisi negatifnya itu dia malah jadi beban buat motornya ya. Dia malah jadi beban, jadi berat diputarnya. Oke, saya akan satukan kembali, dan buat yang udah nonton semoga dimengerti ya. Kalau masih ada saran atau mungkin ada usul, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton. Thank you semua ya.